Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya kita bisa sampai ke tempat ini. Alhamdulillah, mencoba untuk tidak terlambat. Dihadang demo tapi nggak di jalan kita kan, yang ke arah Batam Center macet. Paling minta duit palingnya. Demo kalau bukan soal duit apalagi. Demo banyaknya kesyirikan gitu di demo gitu. Kita masih dalam kitab adab atau bab adab, dan sekarang adab yang kedua dari adab kepada makhluk, yaitu kepada al-aulad, anak-anak. Adab kepada anak-anak, maksudnya anak kita sendiri, tapi merambah kepada yang lain juga bisa. Seorang muslim mengakui bahwa anak itu memiliki hak-hak atas bapaknya dan ibunya yang wajib ditunaikan untuknya. Kemudian juga ada adab-adab yang harus ditegakkan kepada anak-anak. Orang tua harus beradab kepada anak. Dikiranya orang tua pada anak itu bebas gitu, semau gue, mentang-mentang ini anak-anak gue. Kadang orang itu kalau dinasihati, punya gue, jangan ngebut motor gue. Jadi anak-anak kita itu milik Allah ya, bukan milik kita. Allah menitipkan kepada kita karena Allah memandang kita mampu dititipi. Maka jangan khianati kepercayaan Allah itu. Amanah. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu memang berat ya. Kalau amanah ringan itu orang berebut. Makanya aneh sekarang kecenderungan dunia barat, dunia timur, dunia tengah-tengah itu banyak yang sudah mulai tidak mau memiliki anak. Banyak sekali. Jepang mungkin 30 tahun ke depan hancur. Korea juga hancur. Eropa banyak hancur. Cina masih beranak pinak. Cina, India masih suka beranak pinak. Itu negara-negara lain. Yang Jepang termasuk besar ya, 5 besar, pernah 5 besar. Sekarang nggak tahu, udah melorot. Nggak mau melahirkan. Di Korea parah. Mereka mau berumah tangga tanpa pernikahan, kumpul kebo gitu, dan pasangannya itu bisa sampai 10 pasang. Itu normal di Korea, di kotanya. Tapi di mana, Seoul ya, semuanya kumpul di situ. Separuh warga Korea di situ, dan mereka cuma mau bukan berumah tangga jadinya apa?
mau enak-enak tapi nggak mau anak gitu. Masa pasangan sampai 10 pasang hidup bareng, tukar menukar, gimana? Parah. Terus jumlah penduduk di sana sudah mulai kelihatan 40 tahun ke atas paling banyak. 40 tahun ke bawah sedikit, makin ke arah bayi makin sedikit. Itu yang kemudian dikhawatirkan ke depan akan menjadi negara yang bangkrut. Indonesia alhamdulillah suka beranak, jadi akan menguasai ekonomi dunia Indonesia. Ini saya mendengar ini dari Ustadz Dr. Arifin Badri. Dulu udah lama sebelum saya nguping-nguping dari para ahli ekonom dan sebagainya. Beliau udah bilang Indonesia ini akan menjadi negara maju ekonominya karena penduduk kita besar. Dan ternyata betul, baru belakangan ini saya buktikan dari pernyataan para pakar, Indonesia akan menjadi negara besar dalam ekonomi. Tapi wallahu a'lam ya, itu cuma soal dunia. Tapi fokus kepada mendidik anak. Nggak ada gunanya punya negara besar tapi nggak pandai mendidik anak ya. Kebanyakan orang tua itu nggak memenuhi hak anak. Mana kira-kira lebih banyak, anak durhaka atau orang tua durhaka? Lebih banyak anak durhaka. Kenapa? Karena setiap anak pasti punya orang tua, dan tidak setiap orang tua punya anak. Karena jumlah anak lebih banyak daripada jumlah orang tua gitu. Jadi orang tua yang nggak punya anak itu di negara yang mau hancur itu. Ya intinya hampir semua ya merata, kedurhakaan pada orang tua maupun kedurhakaan kepada anak itu merata di mana-mana. Yang lebih besar dosanya durhaka kemana? Ke orang tua ya. Makanya dibahas duluan kemarin. Dan durhaka kepada orang tua yang dilakukan oleh anak itu juga jangan menyalahkan anak 100%, karena bisa jadi orang tua juga ikut andil. Andilnya apa? Banyak. Di antara andilnya adalah anak dulu nggak berbakti sama orang tua, akhirnya ketika punya anak juga nggak berbakti sama dia gitu. Ya udah, itu mata rantai nggak terputus. Tapi setiap mata rantai ya ada permulaannya. Entahlah permulaan pertama kali siapa, yang jelas terus bergulir seperti itu. Kemudian, jadi intinya seorang muslim itu mengakui dan meyakini bahwa anak itu punya hak dan orang tua punya kewajiban terhadap anak, berupa adab-adab yang harus dipenuhi. Wa hiya tatamatsalu fi ikhtiyari walidati. Nah, itu terwujud pada diantaranya pertama kali hak anak adalah dipilihkan ibu yang baik. Masya Allah. Padahal kan setiap wanita calon mau punya anak gitu, kemungkinan besarnya gitu. Kita cuma disuruh milih ya ibu-ibu yang baik gitu. Berarti nanti ada yang calon ibu yang nggak baik, yang nggak laku gitu. Nggak, ternyata laku semua ya. Cuma kalau memang jumlahnya nggak seimbang, nggak laku juga ya. Di Indonesia wanita udah 2:1 atau lebih bahkan. Maka setiap laki-laki harus punya istri 2 minimal di Indonesia. Makanya kalau enggak ya banyak wanita-wanita nganggur. Nganggur kalau sabar alhamdulillah, nganggur kalau nakal gimana? Itu yang bahaya, jadi pelakor. Naudzubillah min dzalik. Kemarin jadi teladan katanya, menyanyikan lagu religi. Belakangan jadi teladan juga, di pelakor. Kemudian enggak, itu bukan update, udah kudet.
Hah? Masa nanya? Kalau laki-laki punya istri dua ya satu berarti dia ngambil suami orang. Enggak. Nah itu salah persepsi. Cara pandang yang dosa, cara pandang begitu nggak boleh. Kalau yang tidak nikah, nah itu pelakor. Kalau nikah sah kok. Agama merestui kok. Ya tergantung kalau pelakor yang mana dulu. Kalau poligami itu bukan pelakor. Kalau pelakor yang cuma main-main, nah itu yang dosa. Jadi datangnya istri kedua, ketiga, keempat itu bukan pelakor. Masyarakat masih menganggap begitu. Itu masyarakat yang masih perlu dididik ya. Jangan merasa kalau suami nikah lagi terus merasa apa? Suamiku direbut orang, salah besar. Bukan. Tapi rasakanlah aku sedang berbagi gitu. Jadi judulnya indahnya berbagi. Kalau itu cuma soal mindset dan pikiran. Kalau mikirnya, suamiku direbut orang, ya sakit. Tapi indahnya berbagi, senang gitu. Indah, insya Allah. Kok belum sampai udah tahu kayak gitu, udah dibilang kok. Udah sampai ilmunya baru tahu belum ada ilmunya. Baru tahu? Maksudnya baru tahu sayangnya berbagi, cuma ilmunya belum ada. Lah itu ilmunya barusan. Prakteknya yang belum. Berumah tangga itu kalau belum berpoligami belum seru ya. Kalau apa ya dibikin sinetron gitu belum seru. Udah nggak seru, berjilid-jilid pula. Seru kalau orang poligami itu seru. Hidupnya itu semarak gitu. Penuh dengan gairah. Gairah itu bahasa Arab. Ya bahasa Arab. Enggak cuma semangat artinya. Wairoh itu cemburu. Kecemburuan, penuh dengan kecemburuan. Nah, itulah hidup yang indah. Persaingan. Yang penting sehat persaingannya. Yang belum mampu siapa? Wanita atau laki-laki? Sampai kiamat juga nggak punya ilmu nanti. Alasannya belum punya. Sampai kapan coba dipatok? Sampai kapan nih gitu? Soalnya saya cuma prihatin aja ya, jumlah wanita 2 kali lipat lebih di Indonesia. Coba tanya itu catatan sipil. Sekolah-sekolah coba jumlah siswa-siswi sudah jomplang perbandingannya. Iya kan? Nah, apa solusinya kalau bukan poligami coba? Kayak gitu masih memusuhi poligami? Gimana? Itu solusi, bukan musuh. Bukan endemi, musuh bersama. Semakin membuktikan kebenaran Islam ya. Islam itu memang indah. Kemudian jadi pertama milih istri, Masya Allah, milih calon ibu. Laki-laki berhak memilih, wanita berhak menolak. Gitu. Kalau yang datang kurang ajar ya tolak aja. Ternyata begitu ya.
Jadi bukan proses pacaran seperti yang terjadi rata-rata ya. Mungkin pernikahan yang melalui proses pacaran di Indonesia ini lebih banyak daripada yang tidak kan. Yang cuma ta'aruf terus nikah gitu jarang. Rata-rata udah pacaran SMA, udah pada pacaran, Masya Allah. Kemarin saya ada mampir di rumah seseorang, tiba-tiba datang ibu-ibu curhat tentang anaknya macam-macam. Curhat ke tuan rumah, saya nguping. Keras ngomongnya gitu kan, kedengeran. Katanya anak laki-lakinya diapelin sama cewek, terus nggak mau pulang di rumah, diusir. Usah bakar mobilmu nanti. Bawa mobil ceweknya pula, ya Allah. Cewek ngejar-ngejar laki-laki itu kenapa? Karena sudah tahu 1:2. Persaingan berat ya, persaingan ketat, Masya Allah. Makanya tanamkan mental pada anak-anak ibu-ibu ya. Ini masa depan itu calonnya laki-laki makin menipis, stok makin langka, mahal ya. Jadi siapkan mental untuk siap poligami gitu. Betul. Kasih tahu ke anak-anak perempuan, masalah, biasakan. Nggak masalah. Dilamar orang yang sudah punya istri, ya udah lihat. Yang penting siap, yang penting baik gitu, bagus. Iya. Iya betul. Ada saya punya murid di Gorontalo dulu, SMP kan. Saya tahu orang tuanya, pernah datang ke rumahnya juga jauh pokoknya di pelosok. Terus pas sudah di sini, istri kan masih sering hubungan karena kawan-kawan dia kan. Ternyata sudah nikah dengan ustadznya, Masya Allah. Kok bisa gitu? Jadi begitu dilamar oleh ustadznya sama bapaknya langsung diterima. Jadi tanpa proses seleksi macam-macam gitu. Istri kedua. Dan sekarang bahkan Masya Allah sudah bisa ikut berdakwah bersama suaminya, mengajar di kalangan ummahat. Padahal bayangkan SMP waktu itu. Ya sekarang udah di atas SMA. Jadi siap orang tuanya dengan seperti itu. Kemudian yang kedua, husni tasmiyatihi. Bagus memberi nama. Jadi kasih nama yang bagus. Entah karena faktor pendidikan, apa karena adat atau kenapa gitu. Di kampung saya dulu, orang-orang tua dulu tuh namanya tidak mau berpikir sama sekali gitu. Coba ada nama orang di kampung saya dulu namanya Telepong. Tahu Telepong? Enggak tahu. Teran Kebo ya. Jadi nama orang, coba anaknya lahir Telepong gitu. Masya Allah. Betul, saya kalau ingat-ingat orang-orang di kampung itu kasihan orang punya nama Telepong. Saya barusan lihat Telepong di situ kan. Ini lihat orang. Itu yang begitu tuh orang tua yang tidak beradab kepada anaknya. Kasihan anak menyandang nama gitu. Disandang berapa lama itu? Seumur hidup. Kalau gampang ganti nama, mau ganti nama itu. Nah biasanya Islam memberi kemudahan ya. Kalau orang merasa namanya kurang keren, bisa dikerenin pakai kunyah ya. Sudahlah namanya Robert gitu misalnya. Dulu ada saya kawan SMP, SMA itu namanya susah dibaca, bisa baca nggak nih? Mana sendiri? Ini bahasa apa ya? Jadi berapa itu? Huruf vokalnya cuma satu. Bahasa mana itu?
Jerman ya. Syahidit. Terus apa maknanya gitu kan? Banyak lah orang-orang yang ngasih nama itu asal ikut-ikutan. Ada nama santri saya di Bengkong dulu namanya gitu. Nggak tahu gitu nulisnya atau gimana. Afrika atau Ceng nggak tahu, lupa saya. Barkokeh. Itu orang Padang biasanya. Orang Padang. Saya tanya dia kan, oh iya banyak kami orang Padang begitu katanya. Ini apa artinya gitu kan, maksudnya gimana gitu. Ada di KTP namanya cuma satu huruf D gitu. Paling kecil D gitu ya, D. Ternyata punya adik lagi. Itu ngasih nama itu harus mikir dikit lah gitu, biar ada maknanya. Kasih nama yang bagus, karena nama itu apa ya, sering disebut. Kalau nama itu bagus, orang manggil kita, kalau namanya doa kan, kita didoain terus gitu. Masya Allah. Namanya Mubarak misalnya, berarti diberkahi terus, Masya Allah. Namanya Hasan, bagus gitu, Masya Allah. Ali, tinggi gitu, enak gitu. Jadi punya nama itu yang bermakna. Jangan asal ngambil dari Quran. Ada orang ngambil nama dari Quran. Bukan. Apa itu? Itu dari Quran katanya. Kok bisa? Wa taraku kako iman. Potongan. Satu kata aja gak cukup. Taroku diambil kukahnya doang. Ini Quran nih. Kan ngawur. Ada orang Indonesia. Ini jadi nama orang Indonesia nih. Intan Surullah. Jadi nama dipotong di sini. Enggak, itu kalau itu bukan dari Quran ya. Bahasa kita ya. Tapi yang Kuka itu betul, itu ngambil dari Quran katanya. Jadi ada kisah orang Amerika tapi Islam. Jadi memberi nama tidak hanya sekedar sensasi ya, tapi upayakan memang bermakna yang kita berharap anak kita itu sebagaimana yang dinamai yang namanya itu gitu. Jadi harapan, nama itu sebuah harapan. Sering terulang kan, motivasi itu kan sebagian dari sugesti. Sugesti itu kan yang terngiang-ngiang gitu, yang sering terulang. Yang paling sering terulang kita dengar kan nama kita. Kita dipanggil namanya apa gitu. Saya udah jarang dipanggil nama. Panggilnya Ustadz. Jadi saya merasa Ustadz. Yang parah lagi, saya kumpul dengan Ustadz saya, dia panggil saya Ustadz. Salah Ustadz, saya murid. Tapi gitulah. Jadi itu bagian dari membuat kita merasa gitu. Makanya kadang ya bisa bikin GR, bisa bikin ujub gitu.
Kemudian wadabhil aqiqah anhu yaumas sabi'i, menyembelih aqiqah. Jadi lihat ya, ibadahnya itu menyembelih, bukan bagi-bagi aqiqah, bukan. Menyembelih. Jadi ibadah itu menyembelih. Sembelih terserah, habis itu mau dimakan, mau dibagi, mau diapa. Dimakan sendiri pun tidak masalah. Yang penting menyembelihnya gitu. Jadi masalah bagi-bagi itu cuma ibadah berikutnya, tapi intinya adalah menyembelihnya gitu. Akikah, kurban, nusuk, semua ibadah nyembelih itu cuma intinya tuh pada menumpahkan darah, itulah ibadahnya di situ gitu. Makanya yang terbaik jangan diwakilkan, kalau bisa sendiri. Ada kadang orang karena nggak mau mewakilkan gitu kan, nyembelih sapi malah sapinya goyang, orangnya masuk ke lubang itu, lubang darahnya. Tapi tidak sedikit juga laki-laki yang lihat darah pingsan gitu, nggak berani nyembelih. Ya udah, kalau nggak bisa ya udah wakilkan. Untung jadi laki-laki ya kan. Kalau jadi wanita lihat darah pingsan, setiap datang bulan pingsan. Ya. Kalau menyembelih itu misalnya waktu kecil kita belum disembelihin sama orang tua, itu udah lepas atau kita udah tua, udah besar ini kita ada rezeki kita sendiri kita atau gimana? Jadi itu kan kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Anak nggak bertanggung jawab apapun. Anak tidak, ya masalah membantu sunnah, tidak wajib. Sunnah saja membantu orang tua silahkan, tapi tidak wajib, bukan kewajiban anak. Silakan boleh sunnah saja. Jadi itu sebagai sedekah ke orang tua, sedekah ke orang tua yang mungkin orang kurang mampu, biar orang tua bisa menunaikan kewajibannya terhadap kita. Ya tidak masalah. Misalnya kalau anaknya itu udah besar, baru orang tuanya punya rezeki, itu nggak apa ya Ustaz atau? Iya. Jadi berdasarkan hadis kullu maulud marhunun bi aqiqatihi, setiap bayi itu tergade dengan akikohnya. Nah, kata tergade kan seperti kita utang terus digadekan barang gitu kan. Kalau tidak ditebus-tebus ya tergade terus gitu. Ya, utang harus dibayar gitu. Jadi akikoh itu utang. Maka ya kapan mampunya bayar gitu. Sunnahnya hari ke-7, ternyata hari ke-7 nggak harta, nggak punya, ya udah tunggu kelipatan 7. Sudah. Misalnya dia harusnya akikoh hari Ahad, ya udah Ahad entah tahun berapa lagi gitu. Kapan mampu boleh, silakan. Jadi akikoh itu hari lahir min 1 ya. Kalau lahir Ahad, akikohnya Sabtu ya. Ya. Pak, apa masih apa? Apa itu masih apa? Oh. Iya. Tidak. Yang penting orang tua sudah berniat akikoh dengan diakikohkan oleh bapaknya gitu kan. Ya sisi orang tua kan bapaknya jadinya. Iya. Iya nggak apa-apa. Jadi dengan sepengetahuan dia biar dia berniat. Kalau tanpa sepengetahuan tiba-tiba kakeknya ngakikohin, pas sudah selesai baru bilang itu tadi saya akikohin, belum sah. Harus ada niat dari dia. Gitu. Saya akikohin anak saya pakai duit bapak saya gitu. Boleh. Ya. Kalau seandainya tergadai gitu, konsekuensinya gimana? Atau mungkin di akhirat nanti ada satu yang masuk. Sebagian ulama mengatakan di antara resiko tergade itu, di antara resiko ya, enggak semua.
Seandainya nanti orang tuanya masuk neraka dan anak masuk surga, anaknya nggak bisa nolong orang tuanya, nggak bisa beri syafaat ke orang tuanya. Bayar dulu akikahnya gitu. Kita kan ingin bertemu. Apa? Ya kita kan sebagai anak ingin kalau seandainya Iya. masuk ke surga atau ya doa gitu lah. Iya. Tapi kalau itu maksudnya kalau tidak akikoh tapi karena mampu, sebenarnya mampu gitu. Kalau nggak mampu insya Allah enggak bisa ditolong karena yang namanya agama itu sesuai kemampuan kan. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi seandainya nggak mampu, sama sekali nggak mampu, sampai mati nggak mampu, memang dia untuk makan sendiri aja susah gitu ya, ya udah insya Allah dimaafkan itu. Ya itu yang tidak. Iya itu tadi sama. Iya boleh. Iya. Tadi pertanyaan tadi sudah boleh. Jadi niat si anak sedekah untuk orang tua. Nah yang niat akikah siapa? Orang tuanya gitu. Nah gimana kalau orang tua udah dikubur? Nah itu mewakili niat orang tua. Mudah-mudahan diterima. Wallahu a'lam. Ya mewakili niat orang tua. Enggak tahu ya, mudah-mudahan diterima. Jadi intinya kalau kita punya itu harus ya Ustaz. Apa? Akikah. Iya. Memang khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Iya. Ini ngomong-ngomong akikah memang mengundang Pak. Bentar. Saya unik sekali loh. Pernah ini kan pelajaran adab ya. Saya di sana pelajaran akidah. Silakan pertanyaan. Akikah semua nanya. Kok akikah semua sih? Akidah ini bukan akikah gitu. Akidah jadi akikah. Iya. Iya nggak apa-apa kalau ini nggak apa. Akhirnya betul. Itu beberapa pertemuan ya. Pertemuan ini misalnya. Nanti pertemuan pekan depan masih ada yang nanya akikah lagi, rame lagi gitu. Kok nggak selesai akikah? Seakan-akan akikah itu inti Islam gitu. Seakan-akan. Akhirnya betul. Pas pekan berikutnya lagi dibilang Ustadz, pekan depan akikah makan dulu sebelum ngaji gitu ya, atau setelah ngaji nggak tahu. Jadi ternyata pada ngakikohin diri sendiri. Kemudian wa khitanihi, mengkhitannya. Jadi khitan itu untuk laki-laki hukumnya wajib, untuk perempuan hukumnya mubah atau mustahab, yang mendekati mustahab. Tapi dilihat juga kondisi wanitanya ya. Ada juga yang tidak dibolehkan. Waktu kecil lah. Kalau Nabi Ibrahim waktu umur 80 tahun ya. Kalau kita waktu kecil. Waktu kecil. Iya, maksudnya kecilnya itu pada masih bayi, masih umur berapa ya? 1 tahun. Kan ada juga laki-laki. Nah, ada yang Itu anak saya lahir di Yaman. Ternyata orang Yaman rata-rata hari ke-7. Hari ke-7 tuh khitan, motong kambing, cukur, ngasih nama. Empat ibadah di hari ke-7 tuh. Jadi iya, bayi, saya bawa bayi saya tuh, Zaki. Saya bawa, cuma saya sendiri, cuma ditunjukin rumahnya di situ tuh, ada kakek-kakek bisa ngitan. Terus saya datang, orang Badui kakek-kakek. Nggak ngerti ilmu kedokteran medis, nggak ngerti. Di sana itu serba unik. Orang kalau mau suntik itu ke apotek dikasih
Obat sama nyuntik sendiri. Nyuntik sendiri. Kalau nggak bisa disuntikin kawannya. Ada kawan saya perawat jadi, kami takut malpraktek di sini bebas nih. Aneh lah, nggak tahu. Ya jadi khitan itu saya menyaksikan sendiri. Saya bawa kan, kakek-kakek, emang bisa. Dia tangannya aja gemetar gitu. Bawa ini pisau kata dia, silet maksudnya. Silet. Jadi syaratnya cuma 3, silet, benang, sama ismit, celak. Udah gitu doang. Jadi pertama itu apa namanya? Kulit itu itu bayi kan kecil dilingkari pakai ismit, pakai celak itu. Apa itu maksudnya saya nggak tahu. Apa itu garisnya di situ maksudnya apa itu bius saya juga nggak paham kan. Pokoknya saya ngikut aja, saya pegang gini, dan ibunya pun nggak ikut, saya sendiri gitu. Jadi kalau nangis kan harusnya dinenenin ibunya gitu, nggak ada. Ini tanpa bius, tanpa apa, tanpa obat, tanpa bius semua. Hari ke-7 habis itu udah dilingkari gitu kan, ditarik sama dia, langsung grill. Itu putus tengahnya nggak itu? Kan harusnya putus ininya doang gitu kan. Saya takutnya sampai sininya putus juga gitu. Orang tua kan, parah kali ini. Pas saya tengok, alhamdulillah berdarah lah. Mana ada nggak berdarah gak? Iya. Terus ini, jadi alhamdulillah saya kelihatan tuh ujungnya nggak kepotong, jadi kulitnya doang karena ditarik jadi kulitnya. Alhamdulillah selesai. Saya kira selesai, belum selesai. Jadi ternyata kulit dalamnya masih ada tipis, kulit ari di dalamnya. Nah itu satu persatu dikuliti lagi. Itu yang nangis ya Allah. Kirain udah selesai kan cepet. Ya dari situ yang lama. Jadi dikuliti lagi, dibuka lagi, ditarik lagi. Oh belum selesai. Kalau di Indonesia beda, ditarik dulu, baru dipotong. Ini dipotong dulu baru ditarik. Lebih sakit kan? Tapi enggak juga, enggak terlalu lama. Cuma orang itu gemetar, saya takut motong aja gitu. Nguliti dengan udah tua gitu ya Allah. Saya ngelihatnya ya Allah gitu. Saya pikir terus aja, mudah-mudahan enggak kepotong. Dan nangis kan. Tegel nggak tegel gimana? Akhirnya nangis kan. Sana cari ibu katanya, dia suruh nenen gitu. Orang tua. Udah saya pulang. Dan baru paling 10 langkah dari rumah itu udah diem. Udah kena udara segar gitu, udah diem. Diem dan sampai sembuh, nggak nangis lagi. Cepat sekali sembuhnya, betul. Apa? Iya mungkin obat, saya juga nggak tahu, nggak paham. Mungkin. Enggak diperban. Kering sendiri. Mungkin itu yang mengeringkan mungkin. Kering sendiri. Langsung dikasih popok. Dulu nggak pakai pampers, nggak mampu beli pampers di sana. Pakai popok, udah biasa. 3 hari kering udah. Cepet. Begitu anak saya di sini, saya nyari, hubungi tukang sunat itu. Ini mau sunat ini, anak kecil bisa nggak gitu? Berapa? 4 bulan apa berapa? 7 hari. Nggak berani 7 hari. Kalau 4 bulan bisa kata dia. Sana berani. Akhirnya ada yang berani. Saya temui di Bengkong ada yang berani. Ternyata gitu prosesnya, disuntik dulu. Habis itu masih nangis juga. Lama lagi prosesnya. Dijahit lagi, kelamaan.
Dan terakhir begitu sudah sembuh semua, saya bandingkan lebih bagus yang dari Yaman hasilnya. Yang dijahit segala macam dari sana masih lember gitu, maksudnya artinya nggak maksimal gitu. Ini jadi ngomong gitu ya. Khitan. Setiap kata dibahas kita ya. Warahmatihi. Hah? Habis khitan rahmat. Dan menyayanginya dan bersikap lembut kepadanya. Jadi orang tua itu harus lembut ke anak ya. Terus merasa panas sekarang. Ini nyala kan? Makin siang makin panas. Kemudian wa nafaqah alaihi, menafkahinya. Jadi nafkah itu ya pangan, sandang, papan, itu yang inti. Anak dikasih pangan itu paling inti. Wa husni tarbiyatihi, ini bagus dalam mendidiknya. Banyak orang tua bisa menafkahi anak tapi nggak bisa mendidik anak, itu rata-rata. Wal ihtimam bi tathqifihi wa ta'dibihi, perhatian untuk tathqif itu memperluas wawasan ilmu, cakrawala ilmunya, thaqafah. Wa ta'dibihi, kemudian mengajarinya adab. Wa akhdhihi bi ta'alimil Islam, kemudian dibawa kepada ajaran-ajaran Islam. Jadi mulai diajari Islam. Aslinya yang ngajari itu orang tuanya. Tuh indah sekali kalau orang tuanya ngajari. Dan alhamdulillah saya merasakan itu. Saya paling banyak tahu tentang adab segala macam ya dari orang tua. Saya bersyukur punya orang tua yang tahu bagaimana mendidik anak gitu. Karena saya dapati anak-anak tetangga, kawan-kawan saya gitu enggak dididik, saya tahu gitu. Dan dulu waktu saya kecil saya merasa aduh orang tuaku kok kejam amat gitu perasaannya. Anak lain gitu dibebasin, ngapa-ngapa nggak diurus gitu. Saya dikekang sekali, tapi pas dewasa baru sadar, oh itu ternyata pendidikan. Ternyata orang tua saya beda dengan orang tua kawan-kawan saya gitu. Wa tamrinihi ala ada'i faraidihi, dan melatihnya untuk menunaikan fardu-fardu, tuh dilatih sholat. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnah. Wa adabihi, dan adab-adab. Jadi adab-adab yang sudah kita pelajari dari awal ya, atau masih tersisa juga di akhir masih banyak ya. Nah, nanti ada adab makan, adab minum, adab macam-macam, nanti itu diajarkan semua ke anak-anak kita ya. Jadi kita punya modal ini untuk ngajari adab kepada anak-anak insyaallah. Jadikan kurikulum di rumah. Karena adab itu lebih duluan daripada ilmu. Jadi sebelum anak itu memiliki ilmu macam-macam, adab dulu gitu. Kalau udah punya adab, masya Allah, indah sudah. Hatta idza balagha zawajahu, sampai kalau sudah balik dinikahkan. Jadi umur berapa? 15 nikahkan. Coba kalau orang umur 15 nikah, itu kan banyak itu orang yang punya cicit sama cucunya cicit, apa? Anaknya cicit apa lagi? Cicit udah paling kecil. Umur 15 nikahkan. Ini coba lihat. Ini begitu sebenarnya. Zawajahu, umur 5 balik kan 15 rata-rata. Gini, sebenarnya balik itu sebelum itu. Tapi seandainya tanda yang dua nggak ketemu, maka tanda terakhir 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun berarti sudah balik. Itu laki-laki. Kalau perempuan 13. Ada yang mengatakan 14. Perempuan lebih duluan balighah. Jadi umur 15 dinikahkan loh. Kan belum bisa berpenghasilan, orang tuanya masih biayai.
Tidak masalah, bukan aib. Sambil dilatih, dagang bersama, kerja bersama. Cuma itulah gaya hidup dulu ya. Sekarang semua sistem sudah berubah. Nggak bisa orang tua ngajari kerja anak, karena kerja udah macam-macam aneh-aneh. Semua harus melalui prosedur sekolah dan sebagainya. 15 tahun anak kita yang baru lulus SMP ya kan. Masa lulus SMP nikah? Itu anak saya kemarin itu. Belajar dengan Ustadz Yusuf. Saya dipertemukan sama Ustadz Yusuf sama anak saya. Ayah, di sini boleh nikah loh. Masa? Ayo ke Ustadz Yusuf. Ustadz, betul kan di sini boleh nikah kan gitu? Ya Allah, semangat kali mau nikah. Makanya saya pikir ini betul-betul pesantren yang mendewasakan gitu kan. Dan anak saya kelewat dewasanya. Luar biasa. Baru kelas 2 waktu itu udah mikir nikah. Ternyata pelarian karena belajar udah nggak mood gitu. Nikah aja lah gitu. Ya, mungkin saja Yusuf motivasinya gitu. Kalau belajar nggak bisa udah nikah aja gitu kan. Ditanggapi serius, dikiranya betul. Tapi orang dulu begitu, 15 tahun nikah gitu bisa. Imam Syafi'i punya anak kecil sudah balik nikah. Sekarang dianggap melanggar undang-undang ya kan? Hak perlindungan anak gimana ini? Pokoknya berbeda aturan manusia dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan Allah nih. Tapi kan nanti kalau anak-anak belum matang nanti labil, rumah tangga berantakan. Loh, yang nikah tua berantakan lebih banyak. Tuh artis nikahnya rata-rata di atas berapa? Di atas 30. Berantakan nggak? KDRT juga. Iya kan? Jangan nyalain usia. Yang tua-tua juga pada berantakan kok. Sama sebenarnya. Ya yang penting diajar. Kalau orang tuanya kurang ngajari ya memang mungkin berantakan. Coba diajari terus, dididik terus. Dididik sambil praktek itu yang paling top ya kan? Ilmu itu paling nempel itu teori apa praktek? Praktek. Diajari sholat gimana, sholat praktek langsung paham. Cara ngurus mayit begini praktek langsung paham gitu. Nikah gimana, praktek langsung paham. Poligami gimana, praktek gitu. Kalau cuma gimana bayangannya berat ya coba dulu. Saya dulu bayangin juga kayaknya berat, tapi pas dijalani ternyata memang berat. Ya berat lah, membawa istri satu aja berat, apalagi istri 3 nanti. Kemudian ini yang mungkin banyak dilanggar orang tua nih, menikahkan ketika sudah balik. Karena sekarang memang tuntutan zaman udah beda, harus sekolah. Sekolah S1 minimal 25 tahun, 24 tahun kan? Nggak mungkin kan lulus kuliah langsung nikah, kecuali udah punya kerjaan duluan gitu. Anak-anak mandiri, dan itu sedikit, rata-rata enggak. Harus kerja dulu, kerja mapan dulu, punya rumah dulu. Umur 30 ke atas orang pada nikah. Kayak gitu gimana mau berkembang biak? Susah. Makanya akhirnya cita-cita udahlah 2 anak cukup. Mending masih ada gitu. Di negara kafir nggak mau punya anak. Jangan-jangan Indonesia mau seperti itu juga, khawatir gitu kan. Karena apa yang terjadi di barat ya Indonesia akan ngikut terus. Umur 30 tahun baru nikah. Nanti katanya wanita kalau di atas 35 tahun udah beresiko kalau hamil ya kan. Ya udah maksimal 2 paling anak. Keinginan Nabi untuk memperbanyak keturunan enggak tersampaikan itu kalau begitu. Jadi kalau Nabi itu suka dengan orang yang banyak keturunannya. Banyak itu berapa sih? 15 tuh banyak. Itu saya kayak nggak percaya. Betul, ada kawan saya di Yaman dulu, dia kakak nomor 1.
adiknya 14. Adiknya 14 dari satu ibu tuh. Iya. Dan anehnya ketika saya pulang ke Tasikmalaya, itu adik-adiknya belajar di MIAS semua. Ada yang kelas, pokoknya setiap kelas ada. Dan semua ranking 1 coba. Heran saya gimana cara ini. Memang otak-otak jenius kali mungkin orang tuanya. Oh. Ranking 1 semua. Tiga kakak beradik itu ranking 1 semua. Masih ada satu SMP, yang duanya SMA. Insya Allah. Terus namanya depannya pakai A semua. Akhirnya saya ikut-ikutan, anak saya pakai nama A semua. Siapa tahu bisa 15 gitu kan. Niru gitu kan. Pas ngomong gitu istri nggak siap. Udahlah 4 sudah cukup. Kemudian Tsumma khayyarahu baina an yabqa tahta riayatihi, kemudian disuruh milih apakah dia mau tinggal di bawah penjagaannya atau mau misah bikin tempat sendiri. Nah itu sudah dewasa, sudah dilepas. Begitu, Masya Allah. Manusia ini kalah dengan burung ya kan. Burung itu dilolohi itu paling berapa bulan, habis itu terbang sendiri dah. Ayam juga gitu. Pokoknya hewan semua, kucing juga gitu. Dilatih sebentar udah langsung. Tapi umur mereka pendek memang. Manusia sulit sekali untuk mencari penghidupan hari ini. Nyari yang halal aja, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu udah prinsipnya. Ya. Lebih sakit normal daripada operasi. Katanya, saya nggak pernah merasakan. Ya nggak usah takut-takut lah, pokoknya dihadapi saja karena di operasi itu dibius nggak terasa. Kalau lahiran normal kan nggak dibius. Iya paling efeknya. Ya kalau apa istilahnya merasakan apa yang dirasakan orang lain, insya Allah sama, kemampuan kita sama gitu. Dan itu nggak seberapa kalau dibandingkan api neraka gitu, masih ringan. Itu motivasi dari orang yang belum pernah mengalami ya. Ya normal, doa aja, doa biar normal gitu. Apa tadi? Penjagaan. Oh, yang hidup sendiri mandiri. Ini fokus ke anak laki-laki semua sebenarnya dari awal. Kalau sudah balik, kalau dia balik ini laki-laki dinikahkan. Jadi kalau perempuan justru relatif lebih mudah, maksudnya lebih simpel. Kalau laki-laki kan dia penanggung jawab. Perempuan udahlah kamu ikut suamimu gitu, dilepas gitu. Dan nikah ya langsung ikut suami, bukan mau tinggal di sini atau situ. Enggak, malah orang tua nggak boleh menahan-nahan ya. Ada sebagian orang tua kadang karena anak perempuannya ragil yang terakhir gitu, disyaratkan kamu boleh nikah sama anak saya tapi nanti tinggal di sini, itu udah ada sediakan rumah gitu kan. Udah terbayang ada rumah ya siap. Tanpa bilang orang tuanya, ternyata pas sudah di rumah tangga tinggal di situ ibunya marah, nggak ridho dengan itu, ibunya si laki-laki. Jadi bingung kan, ini mau ngikuti ibu atau ngikuti perjanjian, kan itu syarat. Kullu muslim ala syurutihim, muslim di atas syaratnya. Ya, kadang orang tergiur dulu dengan hal-hal yang menarik tanpa memperhatikan konsekuensi dan resikonya.
Jadi kalau perempuan itu lepas, jangan digondeli. Ya, yang boleh digondeli itu laki-laki. Nah, kamu tinggal sini aja, bapak sama mama udah nggak ada kawan, kamu di sini sama istrimu, gitu. Boleh kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan lepas perempuan. Perempuan tinggal ikut laki-laki. Kecuali tadi disyaratkan sebelum akad. Kalau disyaratkan sebelum akad dan sudah diterima syarat itu ya harus ditepati. Makanya ya jadi laki-laki harus hati-hati, berjanji itu berat. Kemudian dan dulu memang masyhur ya, populer di antara trik untuk mengikat ulama dulu. Itu caranya dinikahkan dengan gadis kampung sini gitu, biar nggak kemana-mana gitu. Ya. Jadi ada ulama datang mengajar atau dia belajar, tapi gimana caranya biar nggak pergi-pergi lagi, dinikahkan dengan gadis di situ. Tapi dengan syarat tinggal di situ. Nah itu ada memang. Kemudian wayabni majdahu biyadi, dan dia membangun kemuliaannya dengan tangannya sendiri ya, masya Allah. Wadhalika li adillatil kitab wa sunnati taliyah, berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi para wanita, para ibu itu menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Ini susuan yang sempurna ya. Kalau memang kurang dari itu ya boleh, tidak masalah. Cuma lebih bagus ya maksimal 2 tahun. Liman arada ayyutim marrodo'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Jadi berarti kan aroda kan nggak harus gitu. Siapa yang ingin saja. Berarti lebih dari 2 tahun ya nggak boleh, disape. Jangan sampai lebih dari 2 tahun. Karena ini udah dibilang yutim marrodo'ah, sempurna. Jadi sempurnanya 2 tahun. Berarti kalau kelewat kan melewati sempurna, nggak boleh. Berlebihan jadinya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Kemudian kewajiban bapaknya yang dilahirkan untuknya itu bapaknya. Wajib memberi rezeki kepada ibunya dan juga memberi pakaian pada ibunya secara ma'ruf. Jadi begitu. Kenapa wanita itu dikasih makan? Kenapa wanita dikasih pakaian? Karena dia memelihara anak suaminya. Itu alasannya. Itu berdasarkan ayat ini ya. Makanya kalau seorang wanita nggak peduli dengan anaknya, nggak layak dapat nafkah dari suaminya. Gitu. Jadi jaga anak suami itu dijaga, amanah itu. Ya. Iya, wajib. Kalau nafkah ke anak, wajibnya ya sampai anak itu mandiri. Selama anak itu masih belum mandiri, masih orang tua yang menafkahi terus. Hah? Ya intinya bisa mandiri, bisa kerja sendiri. Udah punya penghasilan sendiri, silakan. Orang tua udah bebas. Tapi selama anak itu mungkin masih sekolah, masih kuliah, ya bapaknya terus itu. Bapaknya terus, walaupun dia tinggal sama ibunya, bapaknya yang transfer ngirim. Iya ya, saya nggak tahu. Ya, orang nggak paham agama begitu. Makanya kadang wanita janda tertuntut untuk nyari nafkah, untuk menafkahi anak-anaknya loh. Bapaknya kan ada, masih ada loh. Itu mantan suamimu tapi bukan mantan bapaknya anak-anak gitu. Masih tetap bapaknya anak-anak gitu kan. Darahnya masih ada di anaknya gitu. Dia udah nikah lagi, ya udah yang dinafkahi istrinya, padahal istri bukan darahnya. Anaknya yang darahnya nggak dinafkahi. Kedoliman itu ya. Orang tua dolim.
Naudzubillah min dzalik. Kemudian dan bahkan ketika cerai ya, selain dia menafkahi anaknya, dia juga menafkahi ibunya anak itu. Iya, karena dia yang menjaga, dia merawat. Jadi ibaratnya upahnya gitu buat ibunya gitu. Harus ada uang upah, uang keringat gitu. Ini buat makan anak, untuk macam-macam buatan anak. Nah, ini buat yang merawatnya gitu. Meskipun si ibu yang tadi ibu misalnya menikah lagi dan si suami itu menikah lagi, untuk suami itu lebih wajib ke anaknya atau istri yang maksudnya secara ini yang kata baiknya tingkat kewajiban menafkahi lebih kuat ke anak. Ya saya bilang tadi, anak ini darah, istri bukan darah. Meskipun istrinya menikah juga, sudah menikah juga. Ya istri menikah juga itu kan nggak ada kaitannya, terserah, nggak ada hubungannya. Bahkan asalnya kalau ada seorang wanita nikah, kemudian dia punya anak kecil-kecil bawaan dia, si calon suami boleh mensyaratkan, saya mau nikah kamu dengan syarat anak-anakmu nggak ikut. Tuh boleh misalnya. Ya terserah siapa nanti yang siap, ke asalnya diserahkan kepada, ini bab hadona ya, masalah fikih hadona itu panjang dibahas di fikih. Jadi yang paling utama kembali tergantung umur juga ya, ada umur tertentu 7 tahun nanti kemana ke siapa gitu. Makanya orang kalau paham hukum hadonah nggak ada rebutan anak, nggak ada saling menyerahkan anak, itu paham gitu, aturan Allah ada di situ. Hadonah itu pengasuhan, hak pengasuhan anak. Jadi kalau ibunya nikah lagi, memang suaminya tuh punya hak besar. Makanya kalau memang anak bersama seorang ibu, dia mau nikah lagi tuh mikirnya harus keras, bagaimana nanti anak saya pisah sama anak saya itu. Karena harus melayani suami 100% gitu. Hidup dia untuk dicurahkan ke suami setelah menikah. Makanya ya akhirnya sebagian orang memutuskan untuk tidak menikah lagi karena kasihan anak-anak. Dan tidak sedikit memang terjadi ya, anak itu ketika masih dibawa sama ibunya padahal dia nikah lagi, ya rata-rata anak itu akan menjadi anak yang ya begitulah. Karena enggak, kalau memang disuruh mandi, tapi rata-rata nanti akan, kalau bapak tirinya itu tidak baik ya, bapak tiri tidak baik, itu akan dendam ke bapak tirinya, bahkan dendam ke ibunya, ya macam-macam. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu, padanya ada malaikat yang keras, malaikat ghiladun syidadun, kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat pada Allah, pada apa yang Allah perintahkan pada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ini dalil tentang apa? Tanggung jawab seorang kepala rumah tangga ya. Jadi tanggung jawab tertinggi sebenarnya adalah melindungi keluarga dari api neraka. Kalau cuma melindungi dari kepanasan, kelaparan, kehausan, itu biasa ya, monyet juga bisa gitu. Tapi tanggung jawab terbesar adalah menjaga, melindungi keluarga dari api neraka. Makanya bukan laki-laki bertanggung jawab itu yang kaya raya bisa memberi apapun pada istrinya, rumah mewah, kendaraan mewah. Oh ini laki-laki bertanggung jawab. Dia nggak ngajari istri sholat, nggak ngajari istri ngaji segala. Itu laki-laki durjana. Tidak bertanggung jawab yang begitu. Fa fi hadhil ayat al-amru bi wiqayatil ahl. Maka ayat ini mengandung perintah untuk melindungi keluarga dari api neraka. Dan itu dengan cara apa?
Mentaati Allah Ta'ala dan taat kepada Allah itu melazimkan mengenal apa yang wajib untuk ditaati di dalamnya, ya, amalan apa saja yang wajib. Wa hadza la yata'atta bi ghairil ta'allum, dan ini tidak mungkin diperoleh tanpa belajar. Jadi orang tua wajib mengajari anak istri tentang hukum-hukum Allah, tentang ma'rifatullah. Walamma kana al-waladu min jumlati ahlil rajul, tatkala anak itu termasuk sejumlah keluarga laki-laki, kana al-ayah dalilan ala wujubi ta'lim al-walad, maka ayat ini menunjukkan wajibnya mengajari anak laki-laki, wa tarbiyatihi, dan mendidiknya dan membimbingnya dan membawanya kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkannya dari kekufuran, kemaksiatan, kerusakan dan keburukan, liyaqiyahu bidzalika adzaban nar, agar dia melindunginya dengan itu dari azab neraka. Ini enggak bilang walad itu maksudnya anak laki-laki, saya salah ngartikan dari awal. Pokoknya anak, enggak bilang laki-laki ya, al-walad. Jadi anak itu bagian dari keluarga laki-laki, maka harus dididik, gitu intinya, harus dilindungi dari api neraka. Kama anal ayat al-ula, sebagaimana ayat yang pertama, wal walidatu yurdina auladahunna, ini adalah dalil tentang wajibnya menafkahi anak, kewajiban atas bapaknya. Idin nafaqah al-wajibah lil murdi'ah kanat bisababi irda'iha, karena nafkah yang diwajibkan untuk ibu yang menyusuinya itu disebabkan karena dia menyusui anaknya. Dan Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kamu bunuh anak kalian karena takut kemiskinan. Kemudian yang kedua, sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan bagi Allah tandingan sementara Dia menciptakanmu, wa antaqtula waladaka, dan kamu membunuh anakmu, khasyata an yat'ama maka, karena kamu takut dia akan makan bersamamu. Miskin. Kemiskinan itu rawan terjadi kriminal ya. Wa antuzani bihalilati jarik, berzina dengan istri tetanggamu. Itu ada pelakor, berarti istri tetangganya jadi pelakor. Falman'u min qatlil aulad mustalzimun lirahmatihim. Jadi larangan membunuh anak itu melazimkan, mengharuskan untuk apa? Merahmati, menyayangi anak dan sayang kepada mereka. Alaihim wa muhafadzah ala ajsamihim, menjaga badan mereka agar sehat, tidak penyakitan, tidak kelaparan. Kemudian juga akal mereka, ruh mereka, semua kasih nutrisi. Jangan cuma nutrisi badan, nutrisi hati juga. Siraman rohani, disirami hatinya. Nabi SAW bersabda tentang akikah atas anak, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatin tudbahu anhu yaumas sabi' usama fihi wa yuhlaku ra'suhu. Itu jadi Nabi bilang hari ke-7 yaitu semua. Akikah hari ke-7, memberi nama hari ke-7, dipotong rambutnya hari ke-7. Satu lagi apa tadi? Sunat ya. Nah, sunat memang tidak harus hari ke-7 sih, nggak disebutkan di sini. Tapi bagus memang hari ke-7. Jadi anak itu makin kecil itu apa ya, kemampuan untuk recovery itu lebih cepat. Untuk sembuh itu cepat. Orang itu makin tua kalau sakit itu susah sembuh gitu. Apalagi udah kebanyakan gula gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Sementara bayi belum minum gula, sehat. Kemudian dari segi rasa sakit juga beda. Pernah lihat bayi jatuh dari ayunan duk gitu kan? Kalau kita udah benjol nggak karuan, bayi nggak apa-apa, nangis sebentar diem, lebih kuat. Kemudian al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Khitan, fitrah maksudnya perkara yang merupakan fitrah manusia yang kemudian didukung oleh agama kita.
Jadi ini sebenarnya manusia semuanya begitu, walaupun kafir harusnya begitu, tapi orang kafir ya karena memang nggak peduli dengan aturan, nggak melakukan ini juga. Kemudian istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa qasus syarib, memangkas kumis, kemudian memotong kuku-kuku dan mencabut bulu ketiak. Jadi kalau bulu ketiak dicabut, kalau rambut kemaluan pakai hidad, istihdad pakai besi, pakai silet gitu, pakai pencukur. Tapi kalau bulu ketiak dicabut. Nabi SAW bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian dan perbaguslah dalam mendidik adab pada mereka. Fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Karena anak-anak kalian itu hadiah untuk kalian gitu. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil atiyah. Samaratakan di antara anak-anak kalian dalam pemberian hadiah. Falau kuntu mufaddalan ahadan lafaddaltun nisa. Kalau aku boleh melebihkan, pasti aku lebihkan wanita. Karena wanita itu lemah. Wa qala muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Jadi usia di bawah 7 tahun enggak diperintahkan sholat, enggak masalah. Jadi latih sunnah. Tapi mulai diperintahkan betul 7 tahun. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukul kalau masih belum mau itu ketika sudah usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan antar di rajangnya, tempat tidurnya ya. Laki perempuan itu dipisah usia 10 tahun. 10 tahun kelas 4 ya. Kelas 4 SD. Mulai kelas 4 SD pisahkan ranjangnya laki dengan perempuan. Kemudian datang dalam riwayat man min haqqil walad 'alal walid an yusina adabahu. Di antara hak anak adalah orang tua memperbagus adabnya, adab anak diperbagus. Memperbagus namanya dan memperbagus namanya. Umar radhiyallahu anhu berkata, di antara hak anak atas orang tua an yu'allimahu alkitabah war ramayah. Orang tua harus mendidik dia menulis dan memanah. Coba lihat target dalam Islam ya. Menulis, memanah. Menulis untuk ilmu, memanah untuk jihad. Jadi memang hidupnya sahabat itu hidup yang bermutu gitu, berkualitas. Enggak cengeng gitu. Anak-anak cuma diajari nyanyi-nyanyi, ngapain tuh cengeng kali. Ajari jihad. Laki-laki tiktokan gitu, gimana itu mau jihad, gimana gitu, digempur penjajah lagi main tiktok. Kemudian wa alla yarzuqahu illa halalan thayyiban, tidak memberinya rezeki kecuali halal dan thayyib. Thayyib ya sehat gitu. Wa yurwa anhu aidan qauluhu tazawwaju fil hijri as-salih fa innal iraq dassasun. Menikahlah pada pangkuan yang soleh. Pada apa? Wanita yang soleh, karena unsur keturunan itu berbeda. Ya, enggak diartikan letter lock ya. Ya, nikahilah wanita yang soleh, iya soleh ya maksudnya. Karena yang namanya apa? Garis keturunan itu berpengaruh, menurun ya, dasasun menurun. Jadi iya bibit, cari bibit yang bagus gitu. Kalau dan orang gitu kadang memilih bibit cuma dari segi fisik ya. Oh, istrimu cantik kali, ya perbaikan keturunan. Cuma fisik,
Ada penting juga otak gitu kan. Nikahilah wanita cerdas gitu. Jangan milih yang paling cantik tapi paling on gitu kan. Lebih baik yang ya sedang-sedang saja tapi cerdasnya luar biasa. Itulah cari yang begitu. Paling cerdas satu kampung lah gitu, lumayan. Jangan nyari paling cantik, kan yang ada bunga desa. Bunga desa itu karena apa? Fisiknya atau karena kecerdasannya? Cantik ya, karena bunga itu cantik. Bunga itu nggak cerdas ya kan? Jadi orang udah nggak peduli dengan kecerdasan. Penting itu cerdas. Dan kecerdasan anak itu nurun dari ibunya ya, bukan dari bapaknya. Bapaknya cerdas, ibunya on, anaknya on. Dan itu saya mendapat ya, anak-anak cerdas saya lihat ibunya, oh iya pantas ibunya dokter, ibunya ini, ibunya pantas anaknya. Tapi ada sajalah keajaiban itu ada saja ya. Enggak, itu kan umum, patokan umum. Tapi ya kalau seandainya enggak cerdas ya berdoa saja, mudah-mudahan anaknya enggak kayak ibunya gitulah gitu. Dulu orang Badui mengatakan wa awalu ihsani ilaikum takhayyuri lima jidatil a'raqi badin afafuha. Sungguhnya kebaikanku yang pertama kali kepada kalian wahai anakku adalah pilihanku terhadap apa itu? Majidah, ibu yang mulia a'raq ya. Keturunan ibu yang mulia afafuha, badin afafuha yang kehormatannya itu masih alami gitu. Jadi wanita alami itu lebih bagus daripada wanita kota, udah tercemar ya. Wanita kota itu udah terkena polutan. Kalau wanita kampung masih lugu-lugu gitu. Dulu tapi kampung sekarang lebih parah daripada kota. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ya. Bapak menikah apa? Menikah cepat itu lebih baik. Ya. Kalau orang tuanya belum paham. Belum paham. Gimana? Ya. Maksudnya ibu mau nikah anak muda? Enggak, bukan. Kalau ada anaknya Iya, ini tadi kan teori klasik ya. Ini teori zaman dulu begitu. Saya bilang tadi, tapi zaman sekarang agak berat. Makanya saya bilang tadi anak saya 15 tahun, saya nggak bayangin dia nikah gimana gitu. Sekarang ya berubah, jadi hukum-hukum yang dulu berlaku mungkin sekarang kurang relevan, tidak masalah. Itu hukum-hukum muamalah dan sebagainya itu berkembang. Tapi kalau akidah ya udah saklek sama gitu. Tapi kalau masalah-masalah muamalah dan seterusnya itu berkembang, nggak harus sama dengan orang dulu. Kalau mau praktek begitu ya silakan. Tapi kadang-kadang terjerat undang-undang macam-macam. Sekarang itu aneh-aneh. Ustadz Abdul Rai itu anaknya umur berapa itu dinikahkan? 15 tahun. Perempuan. SMP anaknya perempuan dinikahkan dengan muridnya mahasiswa. Nikah. Ya, ingin memberi teladan mungkin contoh di masyarakat biar jangan takut menikah dini gitu. Tapi kalau betul itu jadi viral malah dilarang nanti.
artinya beliau apa ya, merasa itu ilmu kan. Ya. Karena beliau kedua ujiannya suaminya itu cenderung menyimpang secara akidah. Ya. Beliau tidak mendapat izin juga untuk belajar. Tidak apa? Mendapat izin untuk belajar. Oh ya. Ya, boleh nggak kayak gitu tanpa izin ya gitu. Belajar tanpa izin. Jadi gini, sekarang banyak alternatif ya. Kalau dulu orang belajar harus datang, sekarang bisa online kayak gini bisa. Gitu. Bisa. Ya itu perlu, tapi bertahap lah. Tunggu sampai mungkin berdoa, banyak berdoa sambil memberi masukan kepada suami. Mudah-mudahan suami dapat hidayah. Nanti kalau dapat hidayah bisa ngaji bareng malah gitu. Suaminya agak parah ini Ustaz. Parah ya? Parah gimana tuh? Ya, Kronis ya? apa ya, dan dia itu aku merasa di orang itu ya orang sufi itu ya. Oh iya. Ya itu parah. Ya kalau Dan beliau kadang merasa apa semangatnya itu kadang-kadang jadi mau beribadah itu juga maksudnya pun udah berkurang gara-gara ya karena sering mendapat hinaan suami kayak gitu. oh dihina malah. Loh, suaminya bukan ahli ibadah. Kalau sufi kan ahli ibadah. Tidak. Beliau merasa udah punya ini adanya apa beliau sudah memiliki apa ya melewati itu jadi tidak perlu beribadah lagi. Oh, udah tingkatan hakikat. Mau ini. Ya, gimana ya? Saya kalau Tetap harus izin suami itu. iya, saya kalau fatwakan nggak apa-apa, nggak usah izin, nanti ketangkap resikonya siapa yang nanggung? Pas kepergok malah lebih parah gitu. Jadi sabar punya suami yang mungkin beda akidah gitu. Tapi kalau nggak kuat pun syariat mengizinkan minta cerai. Iya, karena beda akidah itu perkara yang paling prinsip. Sedangkan suami bermaksiat aja boleh kok minta cerai, makanya suami yang suka zina misalnya minta cerai boleh. Dan akidah lebih buruk daripada zina. Jadi ya ditimbang-timbang lah mana yang terbaik, karena kalau sekedar ingin dapat ilmu nggak bisa rotan akar pun jadi gitu. Jadi pokoknya pakai cara yang mudah dulu. Tetapi anehnya ya Apa? anehnya walaupun beliau nggak kayak itu tetapi anak-anaknya atas kehendak istrinya sekolah di Sekolah sunnah. di Ya alhamdulillah, berarti kan suaminya nggak terlalu mengekang. cuma memang tetap dikembalikan ke anaknya mau sekolah begitu. Iya, ya alhamdulillah, ya sudah. Iya, pokoknya sebagai istri berbuat baiklah dan doakanlah, mudah-mudahan ada perubahan. Sabar. Ya. Masih ada? Udah ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi